Kepanikan terjadi di Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu pagi. Para pasien rawat inap dievakuasi perawat keluar gedung. Sementara petugas pemadam berjibaku memadamkan api yang diketahui berasal dari ruang pengambilan nomor antrian di ruang farmasi. Meski sumber api cepat teratasi, namun asap masih meliputi seisi ruangan. Petugas pemadam kebakaran harus menggunakan alat khusus untuk menyedot asap. Sementara para pasien telah dikeluarkan keluar gedung untuk sementara dipindahkan ke unit gawat darurat. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran itu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kamera dashcam sebuah mobil merekam detik-detik jatuhnya seorang balita dari dalam sebuah bus di ruas tol Jor, kilometer 12 Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Senin lalu. Terlihat balita terjatuh dari bus di lajur paling kanan yang kemudian diselamatkan oleh pengendara mobil lain. Kondisi balita selamat namun alami luka-luka dan telah dikembalikan kepada keluarga. Saat ini penyidik di Telantas Polda Metro Jaya masih menyelidiki penyebab pasti jatuhnya balita tersebut dari dalam bus. Dari Jakarta, Den Helmi Saimbati melaporkan. Petugas unit reserse kriminal Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat menangkap seorang pria berinisial MR karena terlibat kasus pemberasan. Saat ditangkap, pria yang berprofesi sebagai aktor sinetron dan film layar lebar ini tengah bersembunyi di sebuah mobil rongsok setelah kabur dari indekosnya di Depok, Jawa Barat. Sebelumnya, ia dilaporkan karena diduga memeras pasangan kekasih sesama jenis. Ia diduga mengancam akan menyebarkan video syur mereka jika korban tidak segera mengirimkan uang. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku juga diduga cemburu melihat korban dengan pria lain. Akibat perbuatannya, tersangka diperkirakan tidak bisa lagi berada di lokasi syuting dalam waktu lama. Polisi menjeratnya dengan pasal tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Dari rekaman CCTV terlihat salah satu kelompok geng motor turun menyerang kelompok lainnya dan kelompok remaja yang menjadi lawan berusaha menyerang balik. Tawuran berawal di jalan perumahan berlanjut ke Jalan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat dini hari. Salah satu kelompok menyerang menggunakan senjata tajam, bahkan satu orang korban yang sudah tergeletak di jalan diserang menggunakan batu, kayu, dan senjata tajam secara brutal. Diduga aksi tawuran akibat saling ejek di media sosial. Para pelaku bubar usai petugas datang ke lokasi. Saling serang atau gimana, Bang? Tahu nih yang itu yang pakai motor, jalan apa gimana? Ada di situ dua orang, satu. Belum diketahui asal kedua kelompok geng motor yang terlibat tawuran. Kini polisi masih menyelidiki aksi tawuran tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, sepasang kekasih menjadi korban penipuan jual beli curanmor di Palmerah, Jakarta. Saat melancarkan aksinya, dua pelaku berpura-pura menjadi anggota Polri. Sementara di Jelambar, pasangan kekasih berpura-pura menjadi penghuni kos untuk mencuri sepeda motor. Sepasang kekasih melakukan transaksi penjualan sepeda motor dengan dua orang pria di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Belakangan diketahui mereka menjadi korban penipuan dua orang yang mengaku sebagai anggota polisi. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Dari hasil olah TKP, dua pelaku akhirnya ditangkap di kamar kontrakannya di kawasan Cengkareng. Polisi juga menyita sepeda motor hasil curian. Dapatkan laporan polisi terkait penipuan yang dilakukan oleh seorang yang mengaku anggota Polri. Setelah itu kami dari tim
Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan dan dapat mengidentifikasi pelaku. Hingga kini kedua pelaku masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam pelaku pencurian kendaraan bermotor di sebuah indekos di Jalan Hemat 3, Jelambar Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku yang merupakan sepasang kekasih ini turun dari lantai atas indekos kemudian mengintai situasi di area parkiran. Melihat situasi yang sepi, pelaku perempuan keluar dari area kos sementara pasangannya melancarkan aksinya. Pelaku mematahkan kunci stang sepeda motor kemudian membawa kabur. Pasangan ini sempat ngekos di lantai 3 selama 2 hari dengan membayar uang muka sejumlah Rp750.000. Dari hasil olah TKP polisi, petugas menemukan beberapa alat hisap narkoba di kamar kos yang ditempati oleh pelaku. Dia masuk kos, sempat memang dimintain KTP, cuman dia bilang KTP-nya hilang. Alasan lah macam-macam. Dan dia bayar kos pun baru setengah, sekitar Rp750.000 gitu. Dia masuk, dia cuma 2 hari di sini berarti kan. Nah, minggu itu kejadian dia mencuri motor saya. Kasus pencurian ini ditangani anggota Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Keluarga pasien mengamuk diduga akibat lambannya penanganan dokter di RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Sementara di Bekasi, seorang pasien lumpuh usai operasi sesar diduga menjadi korban malapraktik. Ini kemarin kena ngomong sus, tolong sedot itu perutnya udah penuh. Saya udah tinggal majikan aing, kumaha ya. Abang kena pamajikan aing BPJS hari-hari. Salah satu keluarga pasien murka kepada dokter dan perawat di RSUD Cibabat, Kota Cimahi lantaran lambannya penanganan dokter terhadap istrinya yang dirawat karena sedang sakit parah hingga nyawanya tidak tertolong. Korban bernama Yulia meninggal dunia setelah dirawat selama 2 hari di RSUD Cibabat. Sebelum dirujuk ke RSUD Cibabat, almarhum sempat berobat ke klinik dan rumah sakit Dustira Kota Cimahi. Diketahui korban didiagnosa mengidap penyakit radang usus dan tumor jinak, namun belakangan dalam perut korban dipenuhi cairan. Pengennya itu suka itu ngomong ke dokter yang jaga. Nah, dokter yang jaga itu telepon yang mau ngurusin dokter pasien saya itu gitu kan, minta izin lah tindak lanjut kalau memang mereka takut. Penyebab kematian atau penyebab kasus-kasus tertentu dan diagnosa, terutama diagnosa pastinya itu nanti pada saat audit klinik. Hingga kini pihak keluarga masih berduka atas kepergian korban dan meminta pihak rumah sakit dapat bertanggung jawab atas kepergian korban. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Seorang ibu muda berusia 30 tahun, warga Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat, lumpuh total sejak 9 bulan lalu pasca operasi sesar kelahiran anak keempatnya di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid. Saat pembedahan perut, korban merasakan kesakitan yang luar biasa. Diduga obat bius tidak bekerja karena sudah kadaluarsa. Pasca operasi tubuh kian melemah dan dokter hanya menyebut sebagai efek obat bius. Sementara itu pihak rumah sakit membantah pasien jadi korban malapraktik. Hasil analisa pihak rumah sakit, pasien menderita TBC tulang belakang dengan kondisi yang cukup parah. Nggak ada perubahan sama sekali, malah tambah parah. Berapa lama itu? Pen yang dipasang berapa lama? Dari Desember, Januari, Februari, Maret, April. Kemungkinan dan resiko sampai kelumpuhan tertulis karena TBC tulangnya terlalu besar, terlalu panjang dari atas ke bawah. Mohon maaf, batang tubuh kita cuma ada 3 segmen, pinggang, torak, lumbar, seperti kata terakhir. Terkait kasus ini, keluarga pasien berencana melakukan upaya hukum jika memang tidak ada kepastian kesembuhan atau layanan yang lebih baik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 4 pelaku penyekapan dan tindak asusila terhadap anak di bawah umur di Samarinda, Kalimantan Timur ini diamankan polisi.
Sebelumnya korban berinisial F 14 tahun ditemukan dalam kondisi lemas di sebuah rumah di Jalan Nusa Indah, Samarinda, Kalimantan Timur. Korban disekap dan dicekoki obat batuk cair oleh pelaku berinisial SB yang membawa korban dari Bontang ke Samarinda. Selain SB, 3 penghuni di rumah itu juga dibawa ke Polresta Samarinda. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan alat hisap sabu dan sisa narkotika. Pelaku SB diketahui merupakan buronan dalam beberapa kasus kriminal di Bontang, termasuk penggelapan motor dan pencurian. Anak ini tidak ada, diinformasikanlah ke keluarga yang ada di Samarinda. Dan hasil pemeriksaan sementara, pengakuan dari korban bahwa dia disuruh minum komik sebanyak mungkin sehingga pada saat kita aman pun kita amankan. Pemirsa, 3 buah bangunan 2 lantai semi permanen di Tanjung Priok, Jakarta Utara ludes terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Sementara kesal tak diberi uang untuk membeli narkoba, seorang pria nekat membakar rumahnya sendiri. Tanggal 1 Juli di Jalan Agung Utara 1, Blok A2, RW 008. Api berkobar membakar 3 buah bangunan 2 lantai semi permanen di Jalan Agung Utara 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menjalar ke bangunan lainnya. Belum diketahui pasti penyebab pasti dari kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik dari lantai 2 bangunan. Biasa kayak kabel aja, ledakan kabel kayak gitu. Percikan gitu, cepret langsung gitu aja, listrik langsung mati. Saya nengok pasti keluar asap dari situ, bau kan. Pas ditengok udah nyala api deh. Api baru bisa dipadamkan setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan hingga kini polisi masih terus menangani kasus ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kobaran api dengan cepat membesar dan meludeskan sebuah bangunan permanen di kawasan Seberang Padang, Kota Padang. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Api baru padam 1 jam kemudian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ironisnya, kebakaran ini disebabkan oleh ulah seorang pemilik rumah yang kesal karena tidak diberi uang oleh orang tuanya untuk membeli narkoba. Pelaku diketahui dengan sengaja membakar rumahnya setelah warga curiga dengan pelaku yang sebelumnya mengamuk dan merusak barang-barang di dalam rumah. Pelaku yang berprofesi sebagai penjual pulsa ini diketahui selalu emosi saat tidak mengkonsumsi narkoba. Pelaku sudah diamankan dan menjalani rehabilitasi narkoba, sementara kebakaran dalam pemeriksaan polisi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Cemburu, aktor sinetron peras kekasih pasangan sejenis di Jakarta. Pelaku mengancam akan menyebarkan video syur mereka jika korban tidak mengirimkan sejumlah uang. Sementara penangkapan pelaku begal mahasiswi diwarnai aksi baku tembak petugas. Petugas unit reserse kriminal Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat menangkap seorang pria berinisial MR karena terlibat kasus pemberasan. Saat ditangkap, pria yang berprofesi sebagai aktor sinetron dan film layar lebar ini tengah bersembunyi di sebuah mobil rongsok setelah kabur dari indekosnya di Depok, Jawa Barat. Sebelumnya, ia dilaporkan karena diduga memeras pasangan kekasih sesama jenis. Ia diduga mengancam akan menyebarkan video syur mereka jika korban tidak segera mengirimkan uang. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku juga diduga cemburu melihat korban dengan pria lain. MR ini mengancam akan menyebarkan foto bugil dan video hubungan sejenis kedua terduga pelaku dan daripada si korban. Dia minta uang berapa itu? Kalau kerugian sih sekitar 20 juta. Akibat perbuatannya, tersangka diperkirakan tidak bisa lagi berada di lokasi syuting dalam waktu lama. Polisi menjeratnya dengan pasal tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Polisi harus main kucing-kucingan saat menangkap pelaku di desa Jedih, Socah, Bangkalan. Setelah sempat berusaha kabur dan terdengar 2 kali letusan senjata api, pelaku terpojok dan ditangkap. Pelaku mengakui kerap melakukan pembegalan bersama temannya dengan menaiki motor di area Jalan Akses Suramadu hingga kampus Universitas Trunojoyo Madura. Selain itu, pelaku juga mencuri sepeda motor di perumahan hingga kos-kosan. Salah satunya saat membegal seorang mahasiswi di Jalan Raya Telang tepat di depan pintu gerbang masuk kampus. Pelaku beraksi dengan pelaku lainnya, langsung kabur membawa motor korban setelah sebelumnya mengadang dan menodongkan senjata tajam. Polisi kini masih memburu pelaku lain dari komplotan curanmor serta begal jalanan ini. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang wanita menyelundupkan narkoba dalam makanan yang dibawa saat berkunjung ke lapas di Karawang, Jawa Barat. Petugas temukan beberapa bungkus serbuk dan belasan pil ekstasi. Petugas lapas kelas 2A Karawang kembali menemukan upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas yang dibawa oleh salah satu pengunjung dengan menyembunyikan narkoba tersebut ke dalam makanan. Saat diperiksa, benar saja di dalam makanan tersebut terdapat batang berwarna hitam yang menyerupai rempah-rempah. Dinilai bentuknya janggal, petugas memeriksa lebih lanjut dan ternyata sebuah sedotan yang berisikan narkoba yang dikemas rapi dalam berbagai bentuk. Barang terlarang tersebut rencananya akan diberikan kepada seorang yang ada di dalam lapas. Selain itu, petugas juga menemukan 4 plastik serbuk kristal putih, 2 plastik serbuk diduga ekstasi, serta 18 butir pil ekstasi. Untuk mencegah terjadinya hal serupa, Lapas Kelas 2A Karawang akan memperkuat sistem deteksi dini, pengawasan berlapis, serta menjalin sinergi dengan aparat penegak hukum. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ke informasi lain pemirsa, jembatan Air Lawai B yang berusia hampir 40 tahun di Lahat, Sumatera Selatan ambruk saat 4 dump truck melintas di atasnya. Pemprov Sumatera Selatan meminta perusahaan bertanggung jawab atas ambruknya jembatan. 4 dump truck, 3 diantaranya bermuatan batu bara terprosok akibat jembatan yang dilaluinya ambruk di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Pihak Balai Besar Jalan dan Jembatan Wilayah 2 telah mengevakuasi truk dan menggunakan jembatan lain agar bisa dilalui meski belum selesai diperbaiki. Pemprov Sumatera Selatan meminta perusahaan bertanggung jawab atas ambruknya jembatan. Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Cik Ujang, menilai peristiwa ini tidak terlepas dari peran perusahaan dalam proses eksplorasi batu bara. Harus bikin jalan khusus, ya. Jadi harus bikin jalan khusus. Nanti ada mungkin provinsi akan panggil seluruh tambang di sini. Sudah rencanakan dengan tambang, paling kita kasih waktu paling lama 1 tahun harus bikin jalan khusus, dan saya akan laporan dengan Pak Gubernur. Untuk mengantisipasi kejadian berulang, Wagub menambahkan perusahaan harus membuat atau melalui jalan khusus batubara agar tidak merugikan masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah Sumsel mengatasi permasalahan angkutan batubara yang kerap terjadi. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 burung hantu dievakuasi petugas damkar dari atap rumah warga di Lamongan, Jawa Timur. Keberadaan burung hantu meresahkan pemilik rumah. Burung hantu ada 5. Tim pemadam kebakaran mengevakuasi 5 burung di atas plafon rumah warga di Perum Graha Indah, Kecamatan Tikung, Lamongan, Jawa Timur. Proses evakuasi yang berlangsung sekitar 20 menit, petugas damkar akhirnya berhasil menangkap ke-5 ekor burung hantu tersebut. Keberadaan burung hantu yang bersarang di plafon mengganggu pemilik rumah. Setiap malam mereka mengeluarkan suara yang cukup keras. Pemilik rumah pun akhirnya melapor ke petugas damkar. Iya, suaranya keras. Itu tiap malam apa tiap hari? Iya, tiap malam, tapi saya baru pulang dari merantau. Terus berapa ekor tadi yang ditangkap? 5 atau 4 gitu.
sekarang sudah dibawa ya? Iya, udah dibawa, alhamdulillah. Petugas membawa kelima burung hantu tersebut ke kantor Damkar sebelum nantinya akan dilepaskan kembali ke habitat aslinya. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Iseng main polisi-polisian berujung terjebak borgol. Seorang mahasiswa panik hingga akhirnya meminta tolong petugas damkar. Gegara iseng, seorang mahasiswa di Lampung tak sengaja tangannya terborgol. Ia pun panik karena tak bisa melepaskan belenggu itu dari tangannya. Meski sedikit malu, ia akhirnya meminta tolong petugas damkar. Sebelumnya ia sempat berusaha melepas borgol sendiri namun tak berhasil. Awalnya petugas berusaha melepaskan gelang kembar tersebut dengan menggunakan gerinda kecil. Namun lantaran sulit dan kondisi tangan yang terluka, anggota pemadam pun akhirnya mengakalinya secara manual. Borgol dapat terlepas dalam kurun waktu 15 menit. Usai terlepas dari jeratan borgol tersebut, mahasiswa ini pun menyampaikan terima kasih kepada para petugas damkar yang telah menolongnya. Ia pun akhirnya pulang dengan senyum mengembang. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.